Puji nama Tuhan, selamat sore saya ucapkan bagi kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada sore menjelang malam hari ini. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Biarlah hati, pikiran, perasaan, kehendak kita dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita nyatakan kepada Tuhan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menolong sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
kebesaran hanya kami peruntukkan kepada Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, yang kami percaya malam hari ini hadir di dalam persekutuan kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan malam ini. Roh, jiwa, tubuh kami mau persembahkan sebagai korban kami yang hidup kudus berkenan di hati Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi kami. Pengurapan spesial dari Allah Roh Kudus ada bagi kami semua. Tepukan tangan kami umat Tuhan, tinggal dalam urapan yang dahsyat dari Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami malam hari ini. Iblis dengan segala manifestasinya, kami patahkan kuasa intimidasimu dalam nama Yesus. Tidak ada lagi di tempat ini. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu ya Roh Kudus, turun menaungi, memberkati hati kami semua. Siaplah kami lebih jauh, lebih dalam lagi dalam present worship kami kepadamu malam ini. Kami buka ibadah kami yang suci di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Hanya kepada Tuhan kemuliaan, hormat, kuasa, kebesaran. Dan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, ketika dia berkata Tuhan Yesus baik, maka hatinya pasti connect dengan Tuhan. Hatinya pasti terhubung dengan Tuhan dan akan mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari kita bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
karya nyata kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan terus nyata dalam setiap pribadi-pribadi kita. Mari kita nyatakan betapa baiknya Dia itu dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Kebaikan Tuhan, nyatakan pujian ini dari
tapi kebaikan-Mu telah kami alami dalam hidup kami. Bukti kebaikan-Mu kami ada, kami tahu semuanya karena kasih setia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Allah. Tuhan berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami bagaimana memperhatikan kebaikan-Mu dan bagaimana kami bisa membalas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah siap memberitakan firman Allah. Hamba yakin hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan sudah siap dengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa berharap biar sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan kita jadi bagi hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara. 2 minggu yang lalu Tuhan izinkan saya mengadakan perjalanan mengantar anak-anak ke Malino, dan telah sampai Malino ikut acara pembukaan sekolah Alkitab Malino di sana, dan saya dapat tugas juga harus ikut musyawarah kerja wilayah Mangkutana. Jadi dari Malino Makassar saya terus ke Mangkutana, dan Jumat itu acara di sana. Sabtu Jumat sore itu kami kembali ke tempat ini, dan Sabtu pagi saya juga terus ke Tanah Toraja, saudara, karena ada tugas lagi pelayanan di sana. Saya juga harus menghadiri musyawarah kerja wilayah daerah Sangala. Jadi Sabtu kami tiba di sana, karena hari Minggu juga saya diberikan kesempatan pelayanan di GPD Bukit Sion Rantepao. Puji Tuhan, dari sana, puji Tuhan, Tuhan tolong saya bisa tiba di tempat ini sekitar hari Selasa ya malam, dan hari Rabu saya juga harus berangkat ke Tentena, sudah dalam rangka membawa anak kami juga ke sekolah Alkitab Tentena. Puji Tuhan, kami diberikan kesempatan memberikan pengajaran di sana, dan puji Tuhan, Tuhan tolong hari Jumat kami bisa kembali, dan puji Tuhan, Tuhan tibakan dengan berselamat sejahtera. Terima kasih buat bantuan doa jemaat semua. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Malam ini saya tidak akan lari dari khotbah saya tentang Allah di pihak kita. Kenapa kita harus tahu Allah di pihak kita? Kenapa? Karena kegagalan dan kesuksesan seorang kalau dia tahu Allah ada bersama-sama dengan dia. Orang itu dia gagal kalau dia tidak bisa mengerti Allah di pihaknya. Ada apa-apa di dalam menganut paham, saya kalah, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Padahal dia pernah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Misalnya Saul, dia banyak mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ketika ditantang oleh Goliat, dia begitu khawatir, dia begitu takut. Bahkan saudara-saudara Daud, kakak Daud yang terbiasa dengan perang, yang melihat dengan mata kepala sendiri Allah berpihak kepada mereka, juga mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa? Karena tidak menyadari Allah ada di pihak mereka. Tapi beda dengan seorang yang bernama Daud, dia tahu Allah di pihaknya. Walaupun bagaimana, walaupun kakaknya ingin menyadarkan dia, siapa kau? Kau cuma gembala kambing domba 2-3 ekor. Kau tidak ada kekuatan apa-apa. Tidak bisa, tapi dia tahu Allah di pihaknya. Dia bisa maju dan menangkan pertarungan itu. Bukan cuma Eliab kakaknya, tapi Saul, seorang tokoh nomor 1 pada waktu itu. Dia bilang, aduh, itu Goliat sejak muda dia sudah jadi prajurit. Dia bukan cuma hebat secara fisik, tapi tentang konsep peperangan dia sudah terbiasa sejak muda. Saul coba memprediksi bahwa Daud tidak mungkin, tidak bisa, tapi Daud tahu bahwa Allah di pihaknya, sehingga dia bisa menumbangkan si Goliat itu. Kenapa? Karena dia tahu Allah di pihak dia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, kadang-kala kita gagal karena kita tidak memahami Allah di pihak kita. Kita selalu berpikir, waduh, saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah terlalu meninggalkan Tuhan. Bagaimana Allah di pihak kita? Saudara, ada satu hal yang Allah tidak mau, bukan dia tidak bisa. Dia tidak mau melupakan saudara dan saya. Kalau engkau adalah anak, sejahat apapun anak, orang tua pasti akan memperhatikan anaknya. Seburuk apapun anak kita, maka orang tua akan berusaha mendekati anaknya. Paling tidak menyadarkan dia, mengingatkan dia, membimbing dia supaya dia ada pada jalan Tuhan. Nah, saudara, begitu juga dengan kita semua.
Tahukah kita ketika kita percaya, kita bukan cuma sekedar diselamatkan. Dalam Injil Yohanes pasal 3:16, kita bukan cuma sekedar dilepaskan dari hukuman kekal, kita masuk dalam sebuah keselamatan, tapi kutukan-kutukan dalam ayat 18 dibilang itu ditiadakan bagi kita. Tapi ingat, dia juga bilang dari pertama, kamu akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memahami kalau kita adalah anak Allah, berarti Allah berpihak kepada kita. Makanya saya ingin kita membaca pembacaan Alkitab pada malam yang indah ini. Saya ambil dalam surat Paulus kepada jemaat yang di Roma, bab yang ke-8 atau pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Kalau tadi pagi saya lebih dahulu membaca, malam ini saya ingin jemaat dahulu membaca, dan ayat ganjil ayat 31 jemaat baca, ayat ke-32 saya baca, dan saya akan bergantian. Kalau saudara tidak keberatan, mari saya undang kita berdiri semua. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Saya harap saudara lebih dahulu baca, karena tadi pagi saya duluan baca, bergantian sekarang jemaat lebih dahulu membaca. Hitungan ketiga kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tajuk untuk ayat 31 sampai 39, keyakinan iman. Kita baca ayat 31 mulai. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 2, 3. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita menemukan Paulus membuat sebuah pertanyaan dan dia memberikan jawaban. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Paulus lewat surat kepada jemaat yang di Roma, tapi dia memberikan jawaban-jawaban. Yang pertama dia bilang begini, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada pertanyaan, siapakah yang akan melawan kita? Dia sendiri menjawab, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan melawan kita? Dia memberikan sebuah jawaban di sini. Sedang anaknya sendiri dia bisa menyerahkan. Anaknya sendiri dia bisa memberikan. Apa tujuan dia berikan? Untuk sebuah korban. Saudara, kalau anak kita diambil orang untuk dijaga, dipelihara, tentunya kita suka. Tapi kalau untuk jadi korban, siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi saudara, dia tahu apa jadi tujuannya. Dia serahkan. Kenapa? Untuk sebuah keselamatan soteria bagi manusia. Nah, dia bilang, bagaimanakah mungkin sedang anak dia kasih, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan hal yang kita perlukan? Saya bahasakan seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya, dia bilang begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat
orang-orang pilihan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan mengadukan. Siapa yang bisa mengadukan orang-orang pilihan Allah? Dalam Alkitab kita dicatat, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Paulus dia jawab, Allah yang membenarkan mereka. Kalau pembenaran manusia itu belum tentu bisa benar. Ternyata kita ketahui ketika dibongkar semua kasus, ternyata kita ingat ada kopi yang dibilang dia penyebabnya, ternyata tidak seperti itu. Ada banyak kebenaran diputar balikan, itu manusia. Kebenaran manusia itu terbatas, tapi kalau Allah yang benarkan, sedang hakim yang benarkan, tidak ada yang bisa protes. Ketika diputuskan sudah, apalagi sudah ingkrah, sudah selesai, tidak ada yang bisa protes, tinggal aduh kasihan. Apalagi kalau Allah yang benarkan, tidak ada sebuah kekeliruan. Kalau Allah yang benarkan kita, tenang saja. Artinya tidak perlu kita pusing, tidak perlu kita ribut. Di sini dikatakan lagi, siapakah yang akan menghukum mereka? Ada pertanyaan lagi, siapa? Kalau Allah yang sudah benarkan, siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Ada jawaban di sini dikatakan 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan menghukum mereka? Allah yang backup kita, Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia menjadi pembela saudara dan saya. Bahkan dalam terjemahan lain dia bilang menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Saudara, apa sih maksud kita berdoa? Permintaan kita rindu agar doa kita dijawab. Dan Bapa sendiri dia berdoa buat saudara dan saya. Menghadapi masalah problem, dia selalu doakan, dia selalu jadi pembela. Apabila ada dakwaan, dia jadi pembela bagi saudara dan saya. Ini luar biasa. Kalau kita bisa mengerti Allah di pihak kita. Ada penjelasan-penjelasan ayat ini yang membuka pikiran kita. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah. Baru-baru ini kita dengar ternyata BBM naik. Saya berpikir waktu kami ke tanggal 1 itu sudah naik. Waduh, berarti saya ke daerah Tentena sana. Waduh, saya pulang sudah naik. Tapi puji Tuhan, Tuhan pending rupanya, izinkan di pending. Ternyata kemarin siang dikasih naik, saudara. Wah, saya sudah isi BBM, mobil. Anak yang tidak mau isi bensinnya, biar tinggalkan saja. Saya sudah usahakan. Dia bilang, kalau tidak mau isi, ya kamu terserah, cari sendiri nanti bagaimana caranya. Puji Tuhan, Tuhan tolong semua. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan jadi pembela buat saudara dan saya. Amin. Menghadapi masalah jangan pernah takut. Tuhan jadi pembela, dia menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Apapun yang sementara kita hadapi, ada Tuhan yang sementara memperhatikan kita. Ketika engkau ada dalam jalan Tuhan, tenang saja. Tidak usah kita ribut, tidak usah kita membela diri kita. Izinkan Tuhan yang jadi pembela kita. Saudara, seringkali kita ingin membela diri kita. Ini itu, tenang saja. Kebenaran pasti adalah kebenaran. Tidak mungkin kebenaran dia bisa berubah jadi salah. Orang bisa mempersalahkan kebenaran, tapi kebenaran itu akan muncul bagaikan fajar. Orang akan tahu, waduh, ternyata benar dia. Ternyata betul dia. Kenapa? Kebenaran tidak dapat dipungkiri, tidak bisa dibatasi oleh hal kesalahan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Allah yang membenarkan kita. Terus ada lagi sebuah pertanyaan di sini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan kita dengan kasih Kristus? Paulus tahu ada berbagai macam masalah yang seringkali memisahkan kita dengan kasih Kristus. Makanya dia memberikan sebuah penjelasan. Dia bilang begini, penindasan atau kesesakan. Ketika saudara menghadapi penindasan, kesesakan, apakah itu membuat kita jauh dari kasih Kristus? Apakah kasih Kristus kita hanya dapat dibatasi dengan dikatakan di sini dengan kesesakan, penindasan? Tidak, saudara, nanti ada jawabannya. Terus dia jelaskan, atau penganiayaan. Wah, penganiayaan. Barangkali secara fisik
untuk gereja kita sudah jarang, saudara. Berapa puluh tahun yang lalu ketika saya bertugas di Malino, suatu saat saya menghadapi sebuah masalah. Dalam sebuah pelayanan, tiba-tiba ada yang cabu badi. Saya pikir orang Makassar kalau sudah cabu badi, sudah finish nih, selesai semuanya. Dia bilang, wah kamu merusak daerah ini. Daerah ini beragama, bukan tidak beragama. Saya bilang, saya datang di sini, saya cuma layani umat yang dipercayakan kepada saya. Orang yang satu dengan saya. Saya tidak pernah layani agamanya Bapak. Waduh, dia tanya, situ dari mana? Saya bilang, saya dari Manado. Ingat, tempat saya, rumah saya berdampingan dengan tempat ibadahnya Bapak. Saya tidak pernah ganggu ibadahnya Bapak. Kami saling menjaga. Tiba-tiba dia garis tangannya, dia hisap darahnya. Rupanya orang Makassar kalau sudah cabadi itu harus dilanjutkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan bela saya. Wah, ada yang sama-sama dengan saya, wah bekas anak preman. Tapi mohon maaf, wah ternyata gugup juga dia. Tiba-tiba basah dia, saudara. Kenapa? Karena ketakutan, saudara. Saya pikir kok saya jadi berani kayak itu. Kok bisa seperti itu? Saya pikir inilah dimaksud kalau Allah di pihak kita. Kalau Tuhan jadi pembela kita tidak perlu takut. Ada bahaya, tenang saya jalani. Tuhan pasti jadi pembela kita. Sakit penyakit, wah seringkali mengganggu kita. Ya, saya puji Tuhan. Diperiksa waktu yang lalu, ya ada perkembangan, ya rupanya cuma kolesterol katanya yang masih ganggu. Saya lihat hati, oh bagus, karena saya tervonis yang lalu pola makan hati. Oh, saya lihat lagi asam urat yang saya sering sebut asam kinoi. Waduh, sudah tidak sampai 7, aman laki-laki 6 lebih. Kalau perempuan 6 katanya sudah. Oh puji Tuhan, cuman itu kolesterol yang sedikit-sedikit di atas. Oh puji Tuhan, Tuhan tolong. Saudara, seringkali hal itu membuat kita terpisah dengan kasih Kristus. Seringkali kita tidak bisa beribadah, kenapa? Karena dipisahkan oleh apa? Hujan. Dipisahkan oleh apa? Karena sebuah pekerjaan. Katanya mengasihi Tuhan, tapi seringkali cinta kita kepada Tuhan bisa dipisahkan oleh hal yang rasanya kita bisa atasi semuanya itu. Hari ini hujan, bagaimana? Apakah kita masih cinta Tuhan? Oh, kita kan bisa berdoa di rumah. Kita bisa berdoa, iya. Tapi apakah wujudnya kita mencintai Tuhan? Apakah tantangan itu akan membuat kita tidak maju lagi mencintai Tuhan? Saudara, dijelaskan di sini tidak mungkin, saudara. Ada banyak hal lagi dibilang begini. Kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Hal itu yang seringkali memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ketika ada sebuah tekanan kita lupa tentang Tuhan. Kita tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena itu yang memisahkan kita dengan kasih Kristus. Walaupun kita bilang kita ibadah di rumah, tapi beda. Saudara sendiri yang bisa menjawab semuanya. Tapi itu yang berusaha memisahkan kita dengan kasih Kristus. Bahkan ada sebuah penjelasan ayat 36, dia bilang begini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, ingat, oleh karena engkau, siapa? Oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang malam, sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang sore, sepanjang malam, tengah malam, tidak. Dikatakan di sini, sepanjang hari. Sepanjang hari ada sebuah petaka. Nah, orang Yahudi ketika bicara tentang hari itu seluruh keseluruhan hidupnya. Sepanjang hari ada sebuah tekanan yang mengancam kita. Bahkan ada sebuah penjelasan di sini dikatakan begini. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang melihat, oh ini pasti akan disembelih, pasti habis dia. Sudah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Rasanya tidak bisa keluar dari sebuah masalah. Sudah dianggap, oh sudah begitu, domba-domba sembelihan. Tapi perhatikan ayat 37, dia bilang, tetapi dalam semuanya itu, apa yang saya ajukan tadi, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya pedang dan lain sebagainya. Kita ada dalam bahaya sepanjang hari, bahkan kita telah dianggap bagikan domba-domba sembelihan. Tapi
ayat 37 dia bilang, tetapi dalam semuanya itu. Artinya ketika kita menghadapi apa yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan satu persatu tadi, kita hadapi semua itu. Alkitab bilang begini, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita menjadi orang yang menang mutlak, bukan cuma menang 1-0, bukan, menang mutlak. Kita akan lihat kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentunya karena siapa? Ada penjelasan ayat ini bilang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kemenangan yang kita capai, ternyata ada semua oknum yang menyatakan kasih kepada kita. Artinya ketika saya baca ayat ini, Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita menghadapi masalah, ada penekanan, ada sebuah kelaparan di sini, ada sebuah penindasan, ada hal yang merusak barangkali hidup kita. Ingat, ketika kita menghadapi masa-masa itu, ada sepasang mata yang penuh kasih memperhatiin kita. Kalau malam ini saudara ada masalah, ingat, ada sepasang mata yang sementara memperhatikan saudara dengan penuh kasih. Dia yang penuh kasih, dia tahu kapasitas kita, dia tahu kemampuan kita, dia tahu saudara. Nah, dia oleh karena kasihnya dia pasti memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, haleluya. Hadapi masa, tidak usah takut, jalan saya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan engkau, Tuhan tahu engkau dalam kesesakan, Tuhan tahu para murid sementara menghadapi bahaya. Mau depan mereka balik menerpa perahu mereka, rasanya tidak mungkin. Tuhan suruh mereka berjalan, Tuhan biarkan mereka sendiri. Dia sementara berdoa, tapi walaupun dalam keadaan dia berdoa, matanya selalu tertuju kepada para murid. Ketika dalam keadaan yang susah, titik-titik terakhir Yesus datang berjalan di atas air. Dalam keadaan seperti itu, murid bilang, wah, siapa ini? Siapa yang berjalan di atas? Apakah ini hantu? Hantuhan. Wah, kata orang hantuhan, antara hantu atau Tuhan. Tapi ayatnya Tuhan bilang, reda. Badai yang menakut diredakan. Kenapa? Ada sepasang mata yang memperhatikan saudara. Saudara menghadapi masalah, tenang saja. Jangan saudara pikir gembala tidak perhatikan. Betul, barangkali seperti itu. Tapi saya percaya ada Tuhan yang sementara memperhatikan saudara. Amin. Terus dia bilang begini, sebab aku yakin, ini ungkapan Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut, bicara soal kematian, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Walaupun terkadang kita gagal. Seringkali hujan bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena pekerjaan bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena sesuatu bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Padahal kebenaran Allah bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kita harus tahu Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, Dia pasti berikan sebuah terobosan bagi kita. Satu saat kita tahu dalam perjalanan Musa menuju tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan laut terberau. Susah, tidak bisa. Maju kena laut terberau. Di belakang ada bala tentara pasukan Mesir yang lagi stres, di mana anak-anak sulung mereka mati semua. Gara-gara Israel, gara-gara umat Allah. Tidak bisa ada lagi jalan keluar. Maju kena, mundur pun apalagi lebih kena. Tidak ada jalan keluar. Tapi di tengah-tengah kesesakan itu, para umat Tuhan, saya sebut seperti itu, orang-orang Israel mulai mengeluh, kenapa kamu bawa kami keluar di tempat ini? Tapi tenang, Musa tenang. Dengan tongkat yang disempat, ternyata yang laut terbelah itu pun dibelah menjadi dua. Ada jalan. Saudara, kadang-kala kita menghadapi kesesakan, ingat, ada sepasang mata yang sementara memperhatikan saudara. Di tengah-tengah kesulitan saudara, jangan seperti anak berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita. Tidak,
Mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara dan saya. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu problemmu yang sementara engkau alami. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada saya dia punya jalan untuk melepaskan kita dari segala hal yang diperhadapkan kepada kita. Makanya kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah kalau begitu, bagaimana kita bisa tampil seperti apa yang diulas oleh Paulus ini? Bagaimana kita bisa tampil menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Saudara, seringkali kata-kata kita membuat kita jadi kalah. Perkataan ini selalu membuat kita kalah. Dalam kitab Bilangan 14 ayat 28, ini kata-kata umat Tuhan. Bilangan 14 ayat 28 dia bilang begini. Saya ingin baca. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Tuhan bilang kepada mereka, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan kepadamu. Kadang-kala kita tidak bisa jaga perkataan kita. Kata-kata kita seringkali lari daripada sebuah kebenaran. Saudara, Alkitab ingin supaya kita tetap kuat, kita menyadari Tuhan ada di pihakku. Kata-kata kita harus jaga. Perkataan kita harus jaga. Mama, papa, ketika engkau mendidik anak, jangan langsung bilang bodoh sekali ini anak siapa ini bodoh. Siapa papanya? Siapa mamanya? Kita kan. Barangkali bilang tolol ini anak. Wah, siapakah punya anak itu? Anak itu keturunannya dari siapa? Papanya, mamanya. Kalau anak tolol berarti papanya tolol, mamanya tolol. Seringkali kita salah bicara soal kata-kata. Seringkali kita menyudutkan anak-anak kita kata-kata yang tidak benar. Jangan bilang ya kita bicara ini. Wah, tidak bisa. Kita harus bicara sebuah kebenaran Allah. Kata-kata kita harus pakai untuk apa? Membangun. Jangan sampai kata-kata kita membuat orang lainnya lemah. Orang tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kata-kata kita, ada banyak ayat kita bicara tentang ayat-ayat yang bicara tentang perkataan kita. Saya catat semua, wah ternyata kata-kata kita harus jaga. Perkataan kita harus jaga. Kalau kita berkata sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka kebenaran itu akan jadi bagian hidup kita. Saudara, ketika saudara diselamatkan bukan karena saudara sudah baik. Bukan karena kita sudah hebat di tengah-tengah keterpurukan kita. Di tengah-tengah kita rasanya tidak layak, Tuhan angkat kita. Amin saudara. Tuhan angkat saudara dan saya sadar ketika saya hidup dalam keadaan berdosa. Ketika hidup saya masih percaya magic. Saudara, saya diselamatkan Tuhan bukan karena saya sudah bertobat. Bukan karena saya rajin gereja. Saya ke gereja itu cuma disuruh, diperintahkan. Saya ikuti ibadah, ada teman yang singgah saya. Saudara, di kantong saya ada 3 gigi taring, ada 1 ikat rambut orang tua, ada badik kuningan yang bisa pindah-pindah katanya. Itu di kantong saya. Mana bisa Tuhan mau perhatikan, tapi justru dalam keadaan keberdosan saya, Tuhan lihat saya dan Tuhan selamatkan saya. Saudara. Tuhan panggil saya. Oh saya sadar, oh terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kala kita mulai membuat orang-orang tidak bisa sejahtera. Biarlah mulut kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ada banyak ayat Alkitab. Saudara masih ingat tentang sebuah peristiwa tentang proses kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Saudara, apa yang terjadi ketika ada sebuah salam sejahtera? Tiba-tiba Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Kata-kata yang bisa membangkitkan orang, membuat orang bersemangat. Kata-kata kita seringkali membuat orang tidak semangat. Kata-kata kita seringkali membuat orang jadi mau maju, tidak maju, tidak. Kenapa? Karena kata-kata kita. Makanya jagalah perkataan kita. Kita harus katakan Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan pasti tolong saya. Apapun masalah yang diperhadapkan kepada kita, Tuhan pasti tolong kita. Ada sebuah kejadian.
Ketika Yesus dalam sebuah pelayanan, orang begitu simpati dengan Yesus. Orang ikut Yesus sudah mulai malam. Murid-muridnya bilang, stop nih guru. Suruh mereka pulang. Yesus jawab apa? Tidak. Kamu harus beri mereka makan. Kamu harus beri mereka. Wah, barangkali kalau dia sudah Pantekosta zaman sekarang pasti darah Yesus. Dihitung-hitung murid ini, wah 5.000 saja yang dihitung yang laki-laki. Belum lagi perempuan, belum lagi anak-anak. Gai kami ketika Tuhan izinkan kami ke sana, dia bilang kurang lebih sekitar 12.000. Dengan modal apa? 5 roti 2 ekor ikan. Bukan 5 roti kayak rumah ini, bukan. Ikan bukan 2 ikan paus, bukan. Kalau 2 ikan paus barangkali boleh. Wah, kita potong-potong barangkali bisa. Yang punya modal itu 5 roti 2 ekor ikan siapa? Anak kecil, saudara. Anak-anak seringkali jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mujizat terjadi karena ada anak-anak, saudara. Makanya mari hargai anak-anak kita. Kenapa? Gara-gara anak-anak itu Tuhan buat perkara yang besar. Yang ada apa? 5 roti 2 ekor ikan. Mustahil, tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, mari berikan kepadaku. Kumpulkan mereka per kelompok. Ketika mereka lakukan itu dan mujizat Tuhan terjadi. Luar biasa, ternyata masih sisa berapa saudara? 12 bakul saudara. Hal yang tidak bisa kita pikirkan, tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, perkara-perkara besar bisa terjadi. Makanya jangan bincangkan, jangan perkatakan hal yang tidak baik. Kenapa? Hal yang tidak baik bisa datang kepada saudara. Makanya diingatkan kepada Musa, apa yang mereka katakan itu yang akan kulakukan. Ternyata Tuhan akan tergerak. Apa yang kita katakan jelek, maka Tuhan akan buat kita jadi jelek, saudara. Mari perkatakan yang baik. Anak-anak saya selalu berdoa, Tuhan tolong. Anak-anak saya bisa sukses, anak-anak saya bisa baik Tuhan. Dia penghuni pastor selalu tahu. Saya selalu bilang minimal mereka terbaik di kelas mereka. Saya selalu perkatakan seperti itu. Anak kami yang kedua, Visita, sekarang sebentar ini menghadapi ujian sudah untuk penyelesaian studinya. Saya selalu berdoa Tuhan biar dia boleh menjadi terbaik sudah. Memang hal yang luar biasa juga karena dari sekian mereka, angkatan mereka yang masuk di perkuliahan mereka, hanya 2 mahasiswi yang uang sekolah mereka paling di bawah sudah. Siapa? Anak kami 1. Yang kedua juga adalah anak pendeta. Jadi anak-anak pendeta yang biaya sekolah terendah di fakultas itu kesehatan masyarakat. So, anak saya tidak lulus di kedokteran, dia pilihan kedua di kesehatan masyarakat, dia lulus di sana. Tapi ternyata dia punya uang sekolah itu paling di bawah. Dari semua rekan-rekannya paling di bawah. Saya berdoa, Tuhan bukan cuma itu, biar anak ini prestasinya bisa naik. Semester awal dia punya nilai IP-nya 3,7. Saya pikir sekitar 3,7 sekian. Seperti itu saya pikirkan. Aduh Tuhan, saya ingin terus dia naik dan akhirnya dia punya IP bisa 4. Terus 4, terus kenapa? Itu kami perkatakan. Saya selalu perkatakan Tuhan anak saya, Tuhan berkati dengan hikmat, dia jadi anak yang pintar. Saya selalu perkatakan seperti itu. Entah orang mau protes, orang bicara apa, tapi saya selalu perkatakan hal itu. Anak kami Agnes juga Tuhan tolong, dia bisa lulus di UNAS. Seleksi nilai dengan lulus SN. Kenapa? Saya selalu perkatakan hal yang baik. Anak-anak kami yang tinggal di pastoral saya bilang, biar mereka paling tidak, mereka yang terbaik di tengah-tengah kelas mereka. Kenapa? Karena Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan anak-anak kita. Haleluya. Perkatakanlah hal yang baik. Ucapan kita menunjukkan bagaimana kita tahu kalau Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, wah, Daud bilang, sedang beruang saya sikat. Apalagi orang itu berani-berani dia mencomokkan barisan Allah yang hidup. Bukan mencomokkan saya, tapi dia bilang, Anda sementara berhadapan dengan Tuhan yang maha besar. Saudara kita yang lain bilang, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah di atas segala Allah. Ketika kita menghadapi masalah, ingat ada Tuhan yang maha besar yang memperhatikan saudara. Apapun yang diperhatikan kepada kita, Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Adakah kita hadapi masalah? Ingat, Allah bersama-sama dengan kita. Allah selalu tolong kita. Allah selalu perhatikan kita. Allah yang akan mengangkat kita dan dia akan menjadi kita lebih daripada pemenang.
tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut. Ada yang takut? Ingat baik-baik, Allah yang jaga kita. Gaku. Ada yang bimbang? Tak usah ku bimbang. Ingat baik-baik, Yesus yang pelihara. Ada yang susah? Tak usah ku susah. Ingat baik-baik, Roh Kudus akan jadi penghibur saudara. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Ada yang cemas? Dia memberkati. Dari awal kita lakukan lagu ini, tak usah ku takut. Tak usah. Ingat baik-baik. Kalau saudara takut, ingat baik-baik. Ada Allah yang menjaga saudara. Ada Tuhan yang menjaga kita. Barangkali mulai ada kebimbangan dalam hidup saudara. Oh, kita mulai bimbang, ingat baik-baik. Oh, ada Tuhan Yesus yang pelihara saudara. Oh, barangkali engkau sementara susah. Susah. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kami semua yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak cukup saja Tuhan hadir di tempat ini, tidak cukup saja Tuhan berbicara kepada kami pada malam yang indah ini. Malam ini kami rindu bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami sadar manakala kami bersalah kepadamu, barangkali kami membuat kesalahan itu secara sadar ataupun tidak sadar, lewat pikiran, perkataan ataupun perbuatan kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami, kuduskan, sehingga perjamuan ini bukan jadi kutuk bagi kami, tapi perjamuan kursi ini menjadi berkat bagi kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kuduskan kami semua. Dan depan hamba-Mu ini Tuhan ada tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami minta ini bukan lagi sekedar roti dan air anggur biasa, tapi berdoa dalam nama Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus. Siapapun yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, jika dia sakit dia akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jika dia punya masalah, makanya masalahnya akan diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan jadi bagi hidup kami semua ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan layani oleh hamba Tuhan. Tak usah ku takut, alam menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
kuasai pikiran perasaan kehendak kami. Saudara, mari kita genggam tubuh Yesus di tangan kanan kita, arahkan ke tempat yang maha tinggi. Dengar apa kata Alkitab. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada saat yang lain yang bersatu dengan kita. Saat yang supranatural menyatu dengan tubuh kita yang natural. Saudara percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Ada mujizat di tengah-tengah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Haleluya. Cawan di tangan kanan kita, arahkan ke tempat yang maha tinggi dan dengar apa kata firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita bersekutu dengan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah Gembala. Ada kuasa di dalam darahnya, darah. Ada kuasa Tuhan. Kami bukan sekedar saja nyanyi lagu ini, tapi lagu ini menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kami. Darah Gembala, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak Gembala. Sekali lagi kita lakukan lagu ini, ada kuasa dalam darahnya. Saya minta nanti Ibu Tandiani saya akan maju ke depan untuk kita lanjut. Ada kuasa di dalam Segala puji bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah Engkau meteraikan kami dengan kuasa firman-Mu. Firman-Mu itu Tuhan datang kepada kami untuk membuka hati kami untuk lebih lagi sungguh-sungguh mencintai akan Engkau. Terlebih dari setiap perkataan kami dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami sudah melakukan untuk perjamuan asa yang kudus, biarlah Engkau memberkatinya. Lewat perjamuan kami pada malam hari ini mendatangkan berkat daripada Engkau. Pada ibadah kami ini Tuhan kami akan mengulurkan persembahan kami, Engkau memberkatinya, setiap uluran tangan Engkau berkati. Berkati semuanya ini kami laksanakan untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu suami istri dalam pelayanan pekerjaan mereka. Kekuatan kesehatan Engkau tetap karuniakan. Terlebih Tuhan dalam pelayanan ini ada kemajuan untuk mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan mempersembahkan di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan. Di depan ada amplop bagi saudara yang tergerak untuk membantu sekolah-sekolah Alkitab bisa mengambil amplop dan mengisi sesuai dengan kerelaan hati kita. Sambil kita menyanyikan pujian, dan pujian ini sebelumnya sedikit kesaksian bahwa sekiranya pujian ini memberkati kita semua, karena pujian ini ketika saya dalam keterpurukan, saya merasa sangat sesak, saya merasa sangat susah. Tuhan menguatkan saya lewat lagu ini. Tuhan membangkitkan iman saya lewat lagu ini. Puji Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Nya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pengumuman untuk kegiatan keluarga besar Jemaat GPD Alpha Omega Wondula besok dalam gedung gereja ini ada ibadah syukuran khususnya anak cucu kami Venus ya.
Jadi jam khusus anak sekolah minggu jam 16 atau jam 4 sore. Jika ada anak-anak dari jemaat Tuhan, maka mari datang ke tempat ini bersyukur bersama dengan cucu kami Venus dalam usia 3 tahun Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kemudian pada hari Selasa ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, 3 keluarga yang akan menjadi tuan rumah. Yang pertama keluarga Bapak Ronald atau keluarga Ronald Rumimpunu, yang kedua keluarga Minggu, yang ketiga keluarga Markus Barak Padang. Bertempat dalam gedung gereja ini hari Selasa jam 18.30 atau setengah 7 malam. Kemudian pada hari Rabu di dalam gedung gereja ini akan diadakan musyawarah kerja wilayah. Jadi musyawarah kerja wilayah itu dimulai pagi hari. Penyerahan majelis wilayah 21 Nuha yang lama kepada majelis 21 wilayah Nuha yang baru. Sekaligus pelantikan oleh majelis daerah. Kemudian pada hari Jumat ada doa dan puasa jam 10, jam 2 merupakan doa bersama dan di antara jam 11, jam 1 merupakan rally doa. Kemudian pada hari yang sama, jam yang berbeda jam 18.30 atau setengah 7 malam ada ibadah youth atau ibadah pemuda remaja dalam gedung gereja ini. Hari Sabtu latihan persiapan pelayanan buat hari Minggu oleh tim altar dan kemudian hari Minggu, hari yang luar biasa Tuhan masih beri nafas hidup dalam hidung kita untuk mencari Tuhan. Mari kita datang beribadah memuliakan Tuhan, khusus keluarga besar Jemaat GPD Alfa Omega Wondula 2 kali kita akan beribadah memuliakan Tuhan dalam suasana ibadah raya. Keluarga besar Jemaat GPD Alfa Omega Wondula ibadah raya yang pertama jam 9 pagi tepat dan ibadah raya yang kedua jam 18 atau jam 6 petang. Pagi hari jam 7 khusus bagi anak-anak sekolah minggu kita, mereka akan beribadah memuliakan Tuhan juga sekali lagi pada jam 7 pagi tepat. Kemudian pada hari Sabtu ada undangan buat seluruh keluarga besar Jemaat GPD Alfa Omega Wondula bertempat di Jalan Fairback, paling tidak dalam resepsi ya, Jalan Fairback nomor 15 yang akan menikah, selfie dan yanter. Dan keluarga besar yang mengundang Bapak Peter Alik, Ibu Fatima Rasid, Bapak Ardianus, Ibu Sasmiati almarhumah. Jadi pada pukul 15.30 sampai selesai bertempat di Jalan Gunung Fairback nomor 15 Desa Wondula, Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur. Jemaat terundang. Ini pemberkatan nikahnya di Gereja Pauk, tapi seluruh keluarga besar Jemaat Alfa Omega Wondula diundang dalam pernikahan kedua mempelai yang berbahagia. Puji Tuhan, itulah undangan pada hari Sabtu ya, tanggal 10 September 2022. Tuhan tolong kita semua di hari-hari yang tidak menjanjikan kita semakin baik, tetapi Tuhan berjanji kita akan menikmati segala penyediaan yang tidak akan pernah habis. Nuh dan baktranya, air semakin naik, tetapi bahtera Nuh semakin naik juga. Begitulah penyediaan Tuhan dalam hidup kita. BBM boleh naik, tapi kasih sayang Tuhan yang ajaib pun akan semakin naik dalam hidup kita semua. Karena Tuhan masih pegang kendali bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya perlu konfirmasi. 2 minggu yang lalu kami ke Malino, ternyata kita tadinya saya berpikir 4 utusan, tapi rupanya ada sebuah perubahan. Ada 3 utusan kita ke sekolah Alkitab Malino. Di saudara Henry, dia sudah bicara dengan saya, dia punya keperluan khusus, kepentingan khusus. Jadi saya mengizinkan, katanya nanti tahun berikut dia akan masuk tingkat 2. Tapi rekan kita 3 itu sudah masuk sekolah Alkitab Malino. 1 tingkat 2, 2 tingkat 1. Dan
Beberapa waktu yang lalu juga kami berangkat ke Tentena. Memang hamba Tuhan Rini sudah dulu di sana, tapi Stanley juga kami bawa ke sana. Jadi 2 orang kami utus ke sekolah Alkitab Tentena. Saya tanya sama Stanley, mau ke Toraja? Dia bilang jangan Om, saya ke Tentena dulu. Oke, itu pilihannya mereka. Itu yang saya perlu konfirmasi kepada jemaat Tuhan, dan saya juga perlu konfirmasi bahwa kita juga punya majelis wilayah yang baru. Saya tidak pernah intervensi tentang majelis wilayah yang baru sekarang ini. Kami mengikuti rapat pleno, saya mengikuti semuanya, dan saya sudah tahu siapa yang duduk di majelis wilayah. Tapi pesan semua diberitahu yang akan memberitahukan mereka, personil yang akan memberitahu mereka adalah sekretaris majelis daerah Bapak Yosef Saban, Master Pendidikan Kristen ya. Jadi dia akan mengkonfirmasi siapa yang akan duduk di wilayah yang baru, saudara. Saya sendiri sudah tahu siapa yang akan duduk di majelis wilayah, tapi saya harus komitmen, saya tidak perlu beritahu bisa nanti. Tapi mereka yang duduk di majelis wilayah yang baru itu sudah ditelepon oleh majelis daerah, dalam hal ini sekretaris majelis daerah. Barangkali itu yang saya perlu beritahu. Dan tentunya dalam musyawarah kerja wilayah akan dilantik mereka majelis wilayah yang baru, dan tentunya majelis wilayah juga akan membuat sebuah program wilayah 21 Nuha. Saya tidak tahu bagaimana wilayah yang baru yang akan berkepentingan di sana, dan yang saya dengar-dengar rupanya ada jemaat kita di tempat ini yang juga akan dimasukkan dalam komisi-komisi wilayah. Saudara jangan pernah takut, lakukan saya tugas itu dengan baik. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kerjakan semua itu untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Barangkali itu hal yang saya perlu beritahu kepada jemaat Tuhan. Tuhan tolong bantu doa biar saya juga tetap sehat, kuat, menjalani tugas-tugas saya di majelis daerah, tugas-tugas saya sebagai gembala, biar saya bisa lakukan itu sebaik mungkin. Tentunya itu perlu didukung dengan doa-doa jemaat, biar saya tetap kuat semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri ibadah raya kita yang kedua ini, mari kita menghadap Tuhan lewat doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah raya kami yang kedua. Terima kasih buat berkat-berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami semua Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami sangat kasih. Berkatilah bangsa dan negara kami, biar keamanan, kedamaian, bahkan kesejahteraan Tuhan turunkan di tengah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami dan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Biar mereka boleh bekerja sebaik mungkin, tentunya dengan sebuah tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang ada. Secara khusus Tuhan kami berdoa, berkati provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luhut Timur, kecamatan kami Kecamatan Tuti, bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami. Mulai dari desa Asuli, desa Wondula, desa Lioka, desa Baruga, desa Langkere, dan desa Matompi. Kami taruh dari kerja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh jahat, penguasa-penguasa saudara, orang-orang kuat yang beroperasi di daerah kerja kami, yang seringkali membuat umat Tuhan jatuh bangun dalam pengiringan mereka, yang membuat umat ciptaan Tuhan tidak bisa mengenal penciptanya dan baik dan benar. Kuasa-kuasa gelap ini kami perangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dari Yesus berkuasa, biar kuasa Allah yang maha tinggi turun dari rakyat kami, sehingga ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Berkati gereja kami, gereja Pantekosta di Indonesia, berkati majelis pusat yang ada, bahkan setiap majelis daerah yang sedang mengadakan pemilihan majelis daerah. Tuhan berkati semua, khususnya bagi majelis daerah Tuhan Sulawesi Selatan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam mengurusi setiap wilayah-wilayah. Sebab kelak nanti mereka akan membangun GPD Sulawesi Selatan semakin baik. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Tuhan kuasai pikiran, perasaan, dan kehendak mereka sehingga mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh sangat baik. Kami berdoa juga buat keluarga besar GPD Alpha Omega Wondula. Biar tambah hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan kami. Kirim jiwa-jiwa baru dan Tuhan adakan kegerakan besar serta kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Biar jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Apabila ada jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan baik secara fisik mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau ada dokter di atas segala dokter. Kami terus berdoa
mulai dari orang tua kami Ibu Ngadia, tantenya Dedi Tuhan, bahkan saudara kami Tato, Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa kepada mereka, sembuhkan mereka secara total. Kami minta dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, biar kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi mereka boleh pulih sehat, semua untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Bagi jemaat yang lain yang dalam keadaan sakit kami tidak tahu persis Tuhan, tapi Tuhanlah yang akan datang menyembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan mereka dengan sempurna dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatannya bagi mereka, semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan secara psikis mereka, barangkali ada masalah rumah tangga mereka, ada masalah suami istri, ada masalah antar orang tua anak, ada masalah antar kakak adik. Tuhan datang, Tuhan bagikan pahala, berikan mereka kemenangan yang gilang gemilang. Suami istri semakin rukun kembali, begitu juga kakak adik Tuhan, orang tua anak rukun kembali. Kayak dalam nama Yesus Tuhan bekerja, pulihkan keadaan rumah tangga jemaatmu yang menghadapi masalah, biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang menghadapi masalah di bidang ekonomi mereka, Tuhan perhatikan mereka. Apabila mereka akan sementara mencari pekerjaan, kami berdoa Tuhan berikan pekerjaan terbaik bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh melihat pembelaan Tuhan yang sungguh nyata jadi bagi mereka. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa Bapak berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan memberkati apa yang kami makan, kami minum. Bahkan Engkau berjanji Engkau akan menghalau segala virus, bakteri, kuman, penyakit itu tidak akan menimpa kami. Kami terima janji Tuhan yang dalam nama Yesus. Jadi bagian kami semua yang sudah beribadah dengan sungguh. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah bertugas mulai dari pintu masuk sampai di altar ini, Tuhan berkati semua. Biar berkat pelayanan jadi bagi mereka. Setiap korban-korban yang kami berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, Tuhan tilik semuanya dan Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki milik Tuhan, mereka melakukan karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi kami pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau berjanji buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada mereka, agar rohani iman mereka semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam bentuk jasmani, anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacitanya bagi mereka. Bahkan segala usaha mata pencarian mereka, profesi, pelayanan, studi mereka diberkati dengan limpah dalam nama Yesus. Mereka tidak mengalami kekurangan, tapi berkat Tuhan yang bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sebagai gembala jemaat yang menyerahkan umat Tuhan yang kepercayaan hamba layani, baik dia sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak bagi yang belum sekolah, yang sudah sekolah, bahkan anak-anak kami yang tinggal di luar daerah ini, baik mereka yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara menuntut ilmu, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang baik yang belum sekolah, yang sudah sekolah, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka. Tuhan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bertani, menanam padi, merica dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang buka usaha sendiri lewat muka toko, warung, bengkel, salon, rumah makan, tempat jahit dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang pensiun, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang kerja Tuhan, baik yang bekerja di PT Vale, yang bekerja di kontraktor yang ada, kami minta Tuhan perhatikan mereka semua, jaga lindungi mereka semua. Tuhan kami mohon kepadamu, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, niat-niat jahat orang, kecelakaan yang tidak kami ini, kemiskinan, kebangkrutan, keretakan rumah tangga, kebodohan, kemalasan, ketidaksuksesan, bahkan segala percekcokan, pertengkaran, perselisihan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, biar kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kami semua. Berkati jemaat Tuhan, usaha-usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Adakan perbedaan orang yang tidak takut Tuhan. Tuhan angkat mereka, promosikan mereka terus ke yang lebih lanjut lagi. Ekonomi mereka Tuhan angkat sehingga tidak ada jemaat yang hidup miskin susah, tapi hidup jemaat Tuhan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami di malam yang kami sementara jalani Tuhan sertai jemaat Tuhan yang kerja malam, Tuhan jaga lindungi. Kami akan beristirahat sebentar, Tuhan berikan istirahat yang baik, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Bahkan rencana-rencana kami sepanjang minggu yang berada ini, baik ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan, baik ibadah keluarga,
ibadah-ibadah setiap komisi jemaat, bahkan Tuhan acara musyawarah kerja wilayah Nuha di tempat ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, bahkan ibadah raya kami di minggu yang akan datang. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan campur tangan. Setiap yang akan melayani, Tuhan pakai mereka. Mereka melayani bukan karena mereka hanya bisa, tapi mereka melayani karena Tuhan mempercayakan pelayanan itu bagi mereka. Tuhan kirim jemaat Tuhan untuk datang beribadah memuliakan Tuhan. Yang malas beribadah, Tuhan digerakkan hati mereka, ingatkan kepada mereka supaya mereka bisa beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami sangat yakin Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami, karena kami sudah minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang kita berdiri semua, kita nyanyi lagu akhir kita di tahun 2022 ini. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah kalah, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Umat Tuhan perhatikan dengan baik. Tuhan ada di depanmu yang memimpin engkau. Tuhan ada di belakangmu yang menyokong dan mendorong engkau. Tuhan ada di samping kiri kananmu yang menyertai engkau. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bagi hidupmu di malam yang indah ini. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya.